Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi pada saat ini negara kita atau seluruh negara sedang terjangkit yang namanya wabah virus corona. Ya, oke. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Solihin Matalata. Ya. Eh, saya dosen tetap pada kampus TIA Amkop Makassar. Ya. Saat ini saya masih berpangkat akademik, yaitu asisten ahli. Ya. Untuk mata kuliah yang saya ampuh, ada 3 mata kuliah yang saya ampuh, yaitu yang pertama mengenai manajemen sumber daya manusia. Ya. Setelah itu manajemen kinerja, dan ketiga adalah manajemen strategi bisnis. Ya. Yang dimana ketiga mata kuliah yang saya ampuh ini insya Allah sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, adik-adik sekalian, ini adalah pertemuan pertama kita di dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, ya. Yang dimana manajemen sumber daya manusia ini adalah fondasi dari setiap perusahaan, ya. Jadi saya ulangi, manajemen sumber daya manusia ini adalah fondasi dari setiap organisasi ataupun setiap perusahaan. Ya. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Saya share dulu. Oke. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan perusahaan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Oke, jadi saya jelaskan sedikit bahwa itu tadi yang saya katakan, manajemen sumber daya manusia itu adalah fondasi dari perusahaan, dari setiap perusahaan, ya, baik perusahaan bisnis, perusahaan nirlaba, ya. Jadi manajemen sumber daya manusia itu memang sangatlah penting di dalam perusahaan, ya, yang dimana sumber daya manusia itu berkaitan dengan kinerja, ya. Jadi sebagian perusahaan menyebut SDM itu adalah aset bagi perusahaan. Ya. Kenapa dikatakan aset bagi perusahaan? Ya, karena di dalam perusahaan itu yang menjalankan roda penggerak dalam perusahaan itu adalah sumber daya manusianya. Ya. Jadi seulang lagi, kenapa dikatakan fondasi? Ya, karena itu tadi, karena dia yang menggerakkan, karena sumber daya manusianya itulah yang menggerakkan roda perputaran di dalam perusahaan tersebut, ya. Nah, jadi kaitannya juga sangat berkaitan dengan yang namanya manajemen kinerja. Jadi sumber daya manusia dan manajemen kinerja itu sangat berkaitan erat, ya.
di mana sumber daya manusia itu jika ingin dilihat produktivitasnya, ya kita tentunya melihat dari kinerjanya, ya, di mana kinerjanya tersebut pastinya harus sepadan dengan pekerjaan yang harus dikerja di dalam perusahaan tersebut, ya. Jadi di dalam perusahaan itu melihat kinerja dari sumber daya manusia itu biasanya kita melihatnya dari beberapa item. Yang pertama adalah etika, ya. Etika itu tidak terlepas dari disiplin, ya, dan tanggung jawabnya. Nah, jadi untuk menilai kinerja dari SDM tersebut, yang pertama adalah sikapnya, ya, atau attitude-nya, ya. Karena dari sikap dan attitude-nya itu kita bisa melihat sampai di mana SDM tersebut bertanggung jawab atas pekerjaannya, ya. Kedua ada keterampilan, ya, di mana keterampilan tersebut bisa dilakukan di dalam pelatihan, ya, biasa juga dilakukan dalam pendidikan, ya, itu untuk mengukur keterampilan dari SDM tersebut. Biasanya kita mengukurnya melalui pelatihan dan pendidikan. Oke, saya kira itu tadi penjelasan tentang sumber daya manusia yang sangat berkaitan dengan manajemen kinerja. Sampai saat ini adik-adik sekalian, saya harap perhatiannya, ya. Minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan mereview kembali, ya, apa yang sudah saya jelaskan ke adik-adik, ya. Jadi terima kasih adik-adik sekalian atas perhatiannya. Saya harap untuk pertemuan minggu depan bisa kembali dengan bergabung dengan beberapa teman-teman yang ada di sini, ya, adik-adik yang ada di sini. Oke, sebelum saya akhiri, saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, untuk pertemuan kali ini, ini adalah mata kuliah manajemen kinerja, ya, yang dimana mata kuliah ini sangat berkaitan dengan mata kuliah yang saya bawakan juga, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, ya. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa kaitannya sangat erat antara manajemen sumber daya manusia dan manajemen kinerja, di mana
manajemen SDM itu di dalam perusahaan adalah merupakan aset bagi perusahaan yang bekerja, ya, yang berkinerja juga, ya. Jadi kaitannya betul-betul sangat berkaitan, ya. Nah, jadi manajemen SDM dengan manajemen kinerja adalah kalau mau boleh dibilang sepaket sebagai fondasi dalam perusahaan, ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian manajemen kinerja, ya. Nah, setelah itu mengapa manajemen kinerja diperlukan, ya. Setelah itu ada prinsip dasar, setelah itu ada ruang lingkup, dan terakhir ada pengembangan manajemen kinerja. Oke. Oke, pertama saya jelaskan bahwa manajemen kinerja adalah manajemen yang memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja atau karyawan untuk berhasil, ya. Jadi sekali lagi saya bahasakan bahwa manajemen kinerja itu manajemen yang memfokuskan pada kinerja dari SDM tersebut, ya, baik dari level manajer, baik dari pekerja sampai ke pekerja yang terbawah, ya, di mana manajemen kinerja itu betul-betul merupakan fondasi, ya, fondasi dari bergeraknya suatu perusahaan jika ingin berhasil, ya. Kedua, ada manajemen kinerja, ya. Mengapa diperlukan manajemen kinerja, ya? Agar suatu organisasi atau perusahaan yang dibentuk, ya, dapat mencapai tujuan tertentu, ya. Jadi manajemen kinerja itu sangat diperlukan memang di dalam perusahaan agar kiranya perusahaan tersebut dapat berjalan dengan sesuai apa yang sudah ditentukan, ya, apa yang sudah ditargetkan oleh owner atau pimpinan di dalam perusahaan tersebut. Itu ya. Oke, kita beralih ke C. Ada prinsip dasar manajemen kinerja, ya. Prinsip dasar manajemen kinerja, ya, ini dapat menjadi acuan bersama, ya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, ya. Jadi prinsip dasar ini bisa menjadi fondasi yang kuat bagi kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan, ya. Nah, jadi prinsip dasarnya itu adalah bekerja bersama-sama, ya. Artinya di sini menjadi acuan bersama. Artinya di dalam perusahaan memang ada yang dikatakan namanya teamwork. Artinya bekerja bersama-sama untuk berkinerja secara bersama-sama di dalam perusahaan agar kiranya dapat mencapai tujuan bersama juga. Nah, gitu ya maksudnya. Oke, ada D, cakupan dari manajemen kinerja meliputi kegiatan menganalisis, ya, tujuan unit kerja dan memastikan bahwa terdapat hubungan dengan tujuan menyeluruh organisasi atau perusahaan, menganalisis keterampilan pekerja dan penugasan yang diberikan dalam kaitannya dengan tujuan unit kerja. Oke. Ya, artinya di sini manajemen kinerja itu meliputi beberapa, ya, unit kerja, ya, menganalisis beberapa unit kerja atau divisi-divisi unit kerja di dalam perusahaan itu, ya, memastikan bahwa di dalam organisasi itu semua terdapat hubungan yang menyeluruh, ya. Jadi dari divisi 1, divisi 2, divisi 3, taruhlah saya berikan contoh divisi keuangan, operasional, ya, divisi kinerja, ini harus menyeluruh. Menyeluruh dalam arti harus bersama-sama
bersama-sama sebagai tim untuk menggerakkan suatu organisasi atau perusahaan, ya. Setelah itu ada juga dengan cara menganalisis keterampilan pekerja, ya. Jadi untuk menganalisis keterampilan pekerja itu memang bagian dari eh, tugas manajer, ya, eh, untuk melihat pekerja yang memang mempunyai keterampilan di atas rata-rata dari pekerja yang ada di dalam perusahaan tersebut, ya. Nah, setelah menganalisis keterampilan pekerja, barulah pimpinan atau leader tersebut memberikan penugasan, ya, yang berkaitan dengan unit kerjanya. Contoh, si A mempunyai keterampilan di atas rata-rata si pekerja si B, ya. Jadi si A ini ditugaskan untuk mengembangkan unit kerja atau cabang dari perusahaan tersebut. Biasanya yang ditugaskan itu tadi pekerja yang memiliki skill atau keterampilan di atas rata-rata pekerja yang lainnya, ya. Oke, ada terakhir pengembangan manajemen kinerja yang sifatnya berkelanjutan, yang berubah sesuai perkembangan lingkungan, ya. Perubahan tujuan dan sasaran perusahaan, manajemen kinerja perlu berkembang dan ditingkatkan untuk mencapai keunggulan. Oke. Ya, jadi artinya di sini pengembangan kinerja itu memang sifatnya berkelanjutan, ya, karena di dalam dunia kompetisi, ya, perusahaan itu, apalagi perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis, memang persaingan di zaman demi zaman itu sangat ketat, ya. Apalagi di sekarang era globalisasi, yang notabene memang sekarang persaingan di dunia teknologi itu sangat pesat, sehingga memungkinkan suatu perusahaan itu harus melakukan yang namanya perubahan, ya. Perubahan baik dari sisi kinerja, ya, baik dari sisi SDM-nya, baik dari sisi kinerjanya, dan sisi-sisi operasional maupun keuangan dan lain-lainnya, ya. Nah, itu gunanya agar dapat bersaing di era globalisasi sekarang, ya. Oke, adik-adik, sudah ada 5 yang saya jelaskan dari penjelasan tadi. Saya harap adik-adik dapat menyimak dengan baik, memperhatikan dengan baik, ya. Insya Allah apa yang saya jelaskan semua ini dapat menjadi ilmu bagi adik-adik sekalian, ya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat, ya. Insya Allah minggu depan kita lanjut, ya, ke penjelasan atau materi selanjutnya. Berhubung waktunya sudah habis, ya. Saya pikir adik-adik dapat menyimak dan memperhatikan secara baik, ya. Oke, adik-adik sekalian, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang baru, ya.
saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya aturkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.